A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang cantrik dimanapun berada. Berjumpa dengan kami lagi tim sang cantrik di Wonogiri. Semoga selalu keberkahan, kesehatan, kebahagiaan selalu dianugerahkan kepada panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Untuk kali ini kita akan menarik salah satu gaib yang terkenal di umum, terkenal dengan nama Gendruwo ya. Golongan Gendruwo ini kita akan ungkap kebiasaan buruknya atau bagaimana nanti asal usulnya nanti, atau mungkin bisa untuk nanti kita bisa terhindar dari golongan dedemit yang bernama Gendruwo ini. Nanti kita angkat ungkap sedikit, kita mengetahui dari rahasia mereka. Nanti kita akan coba ungkap. Yang kita mohon doanya untuk medimisi ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Monggo Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dan izin beliau sang yang nur cahaya, yang nirwana, tolong diprotesi badan jasmani rohani kami dari segala gangguan jin siluman iblis yang fasik yang mau menyusup dari mediumisasi ini, semua terpantau semua ya Allah. Dipagari badan jasmani rohani mediator berlapis-lapis, dipagari dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik yang dari luar terlempar semua, tidak bisa masuk. Jika nekat masuk langsung hancur lebur, terlempar neraka ya Allah. Di dalam, yang di dalam tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli yang saya masukkan ya Allah. Jika nanti gaib yang bangkit, jika berbuat langsung dibakar, otomatis terbakar badannya, otomatis langsung dengan izin beliau sang yang nur cahaya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, izin beliau sang yang nur cahaya, tolong ditarik salah satu gaib yang biasa disebut Gendruwo ya Allah. Di sekitar sini atau dimanapun berada, otomatis tarik salah satu Gendruwo yang fasik, otomatis tarik tangan saya ya Allah. Tarik tangan saya gaib yang berwujud Gendruwo Allah. Masuk sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otomatis sinkron dengan badan mediator, otomatis bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia, otomatis ya Allah. Sinkron. Jika berbohong ya Allah, langsung dipotong tangan kakinya, langsung dibakar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Selamat malam, siapa ini? Selamat malam. Ini tadi saya narik golongan Gendruwo sampean yang hadir, sampean golongan Gendruwo bukan? Ini bisa dibilang seperti itu. Tadi di mana waktu saya tarik tadi? Saya lagi tidur di tempat sana. Jauh dari sini apa? Jauh? Ya. Ya, mohon maaf mungkin mengganggu tidur jenengan ya. Ya ada apa? Saya lagi istirahat. Sudah seharian saya kesana kesini mencari teman untuk. Ini intinya kita pengen ngobrol tentang kebiasaan panjenengan yang disebut Gendruwo ini. Ini jenengan sudah Islam belum? Apa itu? Islam. Enggak tahu Islam? Belum. Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah, penuh kedamaian,
Jenengan tak Islamkan dulu ya, biar nanti tidak bisa berbohong atau mungkin bisa menjadi ibadah jenengan nanti kalau jenengan yang diungkap mungkin yang dijelaskan akan menjadi kebaikan. Ya. Mau nggak? Apa itu makanan apa itu? Itu salah satu energi cahaya. Nanti akan lebih sempurna jenengan gitu. Ya. Ya. Jenengan tidak ada ikatan dengan makhluk apapun tak? Tidak ada, bebas. Bebas. Saya berkeliaran di mana saja mau saya. Ya udah, daripada saya salah satu penunggu salah satu tempat angker di daerah sana, jauh sekali. Ya udah, diislamkan dulu. Kalau memang sih diislamkan dulu aja. Dibuka dadanya, diterima ini ya. Ya. Buka dadanya ya, diterima ini ya. Jangan berbohong. Apa itu? Jangan berbohong, jangan berpura-pura, nanti malah meledak dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, demi izin beliau sang yang nur cahaya yang nirwana, tolong dimasukkan nur Islam, iman Islam ke gaib ini tembus sampai lapisan terdalam. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, masuk sallallahu alaihi tembus sampai lapisan terdalam, menjebol semua penghalang-penghalang sampai lapisan terdalam, dikunci di lapisan terdalam otomatis. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Badan saya terasa seperti es. Ya itulah nur Islam, energi Islam itu ya dingin gitu. Sudah masuk ke dalam itu, sudah ya disempurnakan dulu biar sempurna ya. Diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Iman Islam masuk dengan sempurna semua amal dari itu. Nur cahaya. Semua kalimat masya Allah. Sallallahu alaihi. Wujudnya disempurnakan seperti manusia. Bahkan muslim bercahaya otomatis. Ingatannya disempurnakan. Sallallahu alaihi. Ya, alhamdulillah sampai dah Islam. Sudah. Ya, tidak boleh berbohong ya. Ya. Dan semoga nanti yang jenengan ungkap ini juga menjadi amal kebaikan panjenengan sebagai termasuk dakwah ya. Jadi ini saya akan tanya kebiasaan jenengan sebelum Islam ini kan menjadi golongan gendruwo ya, di hantu ya itu ya, jin golongan gendruwo ya. Jin itu. Gendruwo itu bagaimana asal usulnya, kok mungkin pertama kali kok bisa berwujud seperti itu, bagaimana itu sebenarnya? Gendruwo yang asli itu awal mulanya adalah seorang raksasa besar. Raksasa besar? Iya. Terus? Tinggi, besar. Punya bulu hitam atau coklat atau merah, tergantung nanti jabatannya atau mungkin energinya gitu maksudnya. Merah itu bukan ilmunya. Oh ya. Mereka ada salah satu golongan yang sangat merusak. Kenapa saya bukan merusak? Karena golongan mereka itu mempunyai hawa nafsu yang sangat besar sekali. Maksudnya hawa nafsu untuk dalam hal apa? Untuk menguasai manusia khususnya. Wanita. Khususnya wanita. Tergantung. Yang suka pada wanita itu biasanya itu yang berpenghuni di rumah-rumah, di pohon. Oh, yang berpenghuni di rumah-rumah itu. Itu dulunya jin. Karena suatu saat itu ada seorang
bertapa yang sangat sakti sekali. Mm-mm. Mengutuk mereka menjadi seperti itu karena Mm. salah satu istri dari bertapa itu digauli oleh jin itu. Ya, ya. Dan dikutuklah menjadi seperti sekarang, seperti binatang. Wujudnya itu ya? Ya, ya. itu yang ada di banyak golongan sebenarnya Gendruwo itu. Yang dari apa itu? Buto. Itu ada, itu penghuni dari gunung. Jadi termasuk Gendruwo juga itu, Ya. kelasnya mungkin gitu. Raksasa, kaum raksasa. Jadi emang dari Dulunya dulu ada itu emang ya dari golongan jin ya? Jin. Rata-rata itu dari golongan jin. Cuma beda keilmuannya. Jadi taraf-taraf keilmuannya. Beda karakternya. Itu kan sering itu kan kita juga mendengar dari. Ada juga yang dari golongan roh. Golongan manusia juga ada yang jadi seperti jenengan itu. Ada. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Keilmuan biasanya. Keilmuan. Mereka menggunakan keilmuan itu untuk kanuragan. Biasanya kekebalan. Kekebalan. Jin itu akan menjadi ilmu kekebalan. Setelah orangnya meninggal atau yang punya itu sudah terkubur jasadnya. Ya. Mereka akan menjadi seperti saya. Tergantung tingkah lakunya yang mempunyai ilmu itu. Nanti mereka akan beranak pinak, berubah menjadi energi yang sangat pekat sekali dan mencari keturunannya. Ada golongan roh. Jadi emang ya termasuk karmanya ya? Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu. Hukum alam itu beda dengan hukum di dunia nyata ini. Orang yang bersifat jelek, mereka akan menyerupai binatang. Kepala binatang atau binatang seutuhnya, tapi bisa berjalan ataupun bisa. Jadi kadang ada Gendruwo itu yang bisa, yang ilmunya tinggi, bisa berubah jadi manusia. Iya, itu kan banyak juga yang terjadi seperti itu. Mereka merubah wujud mereka. Jadi bisa mewujud seperti manusia, ya, seperti kita itu. Itu bagaimana itu ilmunya itu? Kok bisa sampai mewujud? Saya juga tidak tahu seperti apa. Tapi itu ada ilmunya. Dari golongan jin. Itu sudah berwujud manusia setengah siluman. Atau setengah binatang. Mereka akan menyerupai suami-suami untuk menggauli istri manusia itu. Mereka tidak hanya menjadi wanita atau laki-laki, bahkan wanita pun bisa. Bahkan mereka tidak sadar seperti itu. Kalau menggauli wanita atau laki-laki, mereka akan mencabut kesadarannya. Kesadaran si manusia itu? Iya. Dengan ilmuannya dikuasai pada secara mereka akan sadaran. Menghipnotis ataupun menutup semua rohaninya menggunakan ilmu itu. Jadi emang dominan itu dalam hal syahwat itu ya, Gendruwo? Ya, walaupun ada yang jadi prajurit juga ada, sebenarnya enggak. Jadi itu juga. Oh ya, berarti masih banyak lagi yang lebih ya, prajurit. Yang lebih tinggi banyak sekali. Jadi orang yang menyerupai manusia itu cuma kelas tinggi,
kelas teri saja, kelas kecil. Oh, kelas rendah malah. Ya, Berarti genderuwo yang kuat itu. Mereka bisa mengalahkan ratu-ratu di Pulau Jawa, raja-raja Pulau Jawa. Contohnya raja yang sangat termasyhur Dewata Cengkara itu keturunan atau raksasa. Mereka sangat kuat. Jadi termasuk Manusia setengah siluman. Salah satu kecil lah ibaratnya yang terkenal di kita manusia itu kan, genderuwonya sukanya gini-gini. Ternyata kan masih banyak golongan yang lebih tinggi mungkin derajatnya di kelasnya genderuwo itu kan, bisa menjadi brutal, mungkin jadi penganan pesugihan gitu kan. Bisa. Semua tergantung manusia sebenarnya. Karena mereka juga butuh perlindungan, juga butuh diagung-agungkan, jadi juga butuh makanan. Jadi juga bisa membantu dalam hal peperangan gitu, kekebalan itu juga bisa. Bisa, semuanya bisa. Tidak ada yang di alam gaib itu apapun bisa dilaksanakan dengan sangat mudah kalau mau menundukkan jasadnya. Terus itu kalau manusia yang sudah berkolaborasi dengan para genderuwo itu bagaimana nanti setelah kematian? Maksudnya bagaimana? Jadi secara bersekutu dengan genderuwo itu kan? Ya nanti menjadi anggota saya, anggota menjadi budak. Oh, menjadi budak mereka ya? Iya, pastinya mereka juga akan jadi, ya itu tadi. Jadi menjadi genderuwo. Kalau manusia yang sudah menggadekan jasadnya, rohaninya, mereka akan jatuh terperosok menjadi seperti budak. Tidak ada derajat lagi. Jadi secara mereka hanya diinjak-injak, dijadikan timbal atau kotoran saja. Jadi setelah kematian mereka ya itu sudah menjadi hukum alamnya seperti itu. Mereka jadi sudah otomatis ya seperti itu ya, otomatis langsung seperti itu. Walaupun dikubur tapi jasadnya akan hilang, ataupun jasadnya utuh tapi rohaninya diambil semuanya. Jadi mungkin hanya jasadnya saja yang ada di kuburan itu, maksudnya seperti itu kan enggak. Jadi dan nanti lama kelamaan akan menjadi seperti golongan kami. Jadi lama. Ya enggak. Lambat laun akan seperti jenengan jadi golongan. Pasti itu hukum alamnya seperti itu. Siapapun manusia yang berkolaborasi dengan makhluk gaib apapun akan menjadi budak mereka. Derajatnya akan semakin turun jauh sekali. Iya. Jadi akhirnya tersesat. Seharusnya kembali kepada Allah, karena ya ibaratnya makhluk semua kematian akan menjadi pintu menghadap kepada Allah. Akhirnya kan karena perbuatannya menjadi tersesat di alam panjenengan ya, menjadi budak-budak mereka. Malaikat pun tidak akan berani mengambil roh. Nah, maksudnya tidak berani bagaimana? Karena sudah tertanda ada energi hitam. Maka dari itu banyak para iblis yang datang sebelum ajal itu datang. Jadi menjemput. Jadi seharusnya itu malaikat malah iblis yang. Malaikat tidak akan pernah mengambil itu. Jadi memang sudah ada tanda jatah mereka gitu. Tapi nanti mungkin kalau pengadilan mungkin bisa, tapi untuk kiamat inilah kiamat. Nah, akan jadi budak mereka terus menerus ya.
Walaupun Iya, itu iya. mungkin 100 tahun, 1000 tahun, akan menjadi budak kami. Golongan jin-jin fasik yang berubah menjadi apa saja. Terus itu cara menghindari, jadi ibaratnya kita dari kejahatan para genderu-genderu itu dengan para wanita-wanita ya, agar tidak terkecoh dengan keilmuan dari genderu itu, bagaimana itu? Kalau orang zaman dahulu Hah? selalu menggunakan bahan-bahan dari alam. Oh, bahan-bahan dari alam zaman dulu. Ya, itu tidak Untuk berani. menolak itulah ibaratnya. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu tidak seperti zaman dahulu. Iya. Mereka mempunyai energi yang sangat pekat sekali untuk menembus benteng itu. Jadi kalau sekarang untuk menolak itu harus mempunyai cahaya di dalam sininya. Itu cahaya itu bagaimana? Sudah ada dalam diri atau harus mencari manusia itu? Ya, manusia harus beriman. Oh, beriman. Bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, intinya secara agama menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama gitu. Dalam beragama itu. Dengan ibadah-ibadah. Harus benar-benar beribadah dengan murni. Dengan baik. Akhirnya cahaya itu timbul dengan sendirinya gitu. Pastinya seperti itu. Jadi akan menolak. Di setiap agama pasti ada, walaupun sedikit. Bukan hanya Islam ataupun Muslim. Mungkin di agama yang lain ada, tapi mungkin tidak seterang di Muslim ataupun yang beragama Islam ini ya. Jadi kan sudah tak masuk ke itu Nur Islam kan seperti itu kan, sudah merasakan kan. Tidak ada yang seperti ini. Tapi ada juga yang beragama atau tapi susah sekali. Tidak ada seperti yang kau tanamkan di saya. Iya. Emang itu kan jarang sekali. Sudah ketok palu langit bahwa emang ya agama Islam yang harus dijalani untuk menghindari itu, hanya itu. Takwa beriman dengan agamamu masing-masing. Selalu berpasrah kepada yang memberikan hidup dirimu. Walaupun itu susah sekali. Tidak semua orang bisa. Tidak semua agama bisa. Bahkan seorang beragama pun belum tentu bisa memunculkan cahaya di dalam dirinya. Bangsa jin itu tidak akan pernah berani. Berani pun pasti hancur. Secara kesukaan itu apa genderu itu? Sukanya dengan apa? Maksudnya mungkin keadaan rumah atau bagaimana itu? Maksudnya tempat-tempat yang ada energinya. Yang disenangi genderu itu seperti apa? Rumah-rumah kosong. Oh, rumah-rumah kosong. Rumah-rumah kosong itu menimbulkan karena tidak jarang dihuni manusia. Itu akan menjadi energi sangat gelap. Itu tempat kesukaan mereka akhirnya lama ya. Karena energi manusia kadang itu sangat panas sekali. Bagi mereka ya. Bagi mereka. Mengganggu mungkin ya. Iya. Kalau ada penghuninya. Terus tempat-tempat yang diberi sajen. Oh iya, mungkin bundan-bundan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Mereka memanfaatkan mungkin ya. Ya. Untuk mencari korban lebih banyak lagi. Terus tempat-tempat yang basah. Lembab. Oh, lembab gitu ya. Iya. Mereka sangat suka. Khususnya rumah-rumah kosong atau rumah
yang dulunya emang sudah menjadi tempatnya dan dibangun itu biasanya. Contoh ada rumah atau yang udah dibangun tapi dulunya itu tempat mereka, tempat para genderuwo itu bertempat tinggal. Mereka tidak tahu kalau genderuwo itu bertempat tinggal di situ. Maka sampai akhir hayat pun pasti ada di situ. Mereka tidak akan meninggalkan tempat itu karena di situ ada sesuatu yang mereka harus tinggali. Mungkin pusaka. Mungkin pusaka itu. Mungkin sesuatu yang harus dijaga atau mungkin perhiasan. Salah satunya seperti itu. Nah sini yang tak tanya ini yang saya pegangkan ini produk beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Kalau ditempatkan di rumah apa masih mungkin dari bangsa genderuwo itu berani datang atau bagaimana? Ini coba dilihat energinya yang saya pegang ini. Mereka akan menyingkir, tapi tetap dia akan datang. Walaupun bisa pasti hancur. Maksudnya? Mereka akan diperangi oleh penghuni itu. Bangsa Cahaya. Oh, yang ada di produk ini ya? Iya. Nah, jadi intinya tidak berani? Tidak berani. Siapa yang akan berani dengan itu? Masa bahkan Silo melihatnya. Ya. Mereka akan sembunyi-bunyi, walaupun bisa masuk, tapi mencari celah lah intinya. Mencari celah, ya. Di sini banyak sekali cahaya itu. Ya kan di sini kan tempat zikir kan, otomatis namanya jenengan tempat zikir untuk kami. Jinnya juga banyak, besar sekali, kuat sekali. Nah, terus ngapain tuh jin-jin itu ngapain? Mereka sudah seperti jenengan belum Cahaya? Sudah. Ya. Oh ya alhamdulillah. Ini kan sudah apalagi. Sudah, terima kasih. Sudah begitu aja. Terima kasih sudah. Sedikit kita tahu mungkin sebagai untuk tolak balak dari mereka, dari kejahatan, keburukan mereka kan. Ya. Tadi kan sudah tahu kan. Asal usulnya juga alhamdulillah sudah tahu. Sudah, terima kasih sudah memberikan info. Assalamualaikum. Ya, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Bersihkan semua ya Allah dari sini. Efek-efek mati mencaci semua. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah proses mati mencaci alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Intinya tidak ada yang lain untuk bisa menolak dari kejahatan energi mereka kecuali hanya dengan ibadah ya pengabdian sebagai hamba kita mengabdi kepada Sang Pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa, dan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, dan ibadah sholat atau apa dengan sebenar-benar, dengan kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian rasa kita, pikiran kita, untuk benar-benar menjadi hamba yang sebenar-benarnya, takwa yang sebenar-benarnya. Ya jasadi ya rohani kita, tadi bukan hanya jasad. Ibadah hanya dengan jasad yang namanya cuma olahraga, kita harus ada olah batin, olah rohani. Jadi intinya jika kita hanya olahraga ya hanya sehat jasmani tok, tapi rohaninya penuh dengan penyakit kan ya repot. Jadi ada tata cara untuk menimbulkan cahaya itu ya harus dengan ibadah atau dengan zikir atau dengan apapun, dengan secara syariat dan hakikat, secara tata cara jasmani juga dengan tata cara rohani kita. Bagaimana caranya ya mencari guru yang benar-benar mursyid, yang benar-benar tidak mursyid-mursyidan yang diangkat oleh manusia, jadi benar-benar mursyid yang diangkat oleh penduduk langit. Nanti cari terus, insya Allah akan
bisa ketemu ya, bisa bertemu dengan mursyid yang sejati, karena dan pasti ada, setiap zaman itu pasti ada mursyid yang asli yang benar-benar diangkat oleh para penduduk langit, yang direstui oleh Rasulullah dan para aulia, para kekasih Allah. Semoga saja kita semua dipertemukan dengan beliau, mursyid yang asli, yang benar bisa membimbing badan jasmani rohani kita untuk hidup dalam keridhaan dan cinta Allah ya. Terima kasih sedulur sang cantik dimanapun berada. Tolong dibantu juga untuk channel kita agar bisa berkembang dengan subscribe, dengan like, dengan komen, agar channel kita bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.